Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Utomo, dosen program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikat dosen gelombang 1 tahun 2025. Dalam video kali ini, saya akan mengampu mata kuliah Produksi Program TV. Mata kuliah Produksi Program Televisi atau TV berbobot 3 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah Produksi Program TV adalah mata kuliah ini berisi materi cara membuat ide dan konsep program acara TV serta menuangkannya ke dalam desain produksi, serta mata kuliah ini mengandung elemen kompetensi produksi program TV dan termasuk kelompok mata kuliah keahlian berkarya atau MKB, sehingga dalam proses belajar mengajarnya memberikan pengetahuan, pemahaman, diskusi, bimbingan, dan simulasi mengenai proses produksi siaran program TV, pelaksanaan proses kuliah dengan cara ceramah, diskusi, analisa, bimbingan dan simulasi dengan fasilitas komputer, LCD, koneksi internet, dan perangkat multimedia, serta sarana studi lengkap dengan perangkat siap. Sebelum melakukan produksi, mahasiswa diwajibkan membuat desain produksi serta melakukan proses bimbingan serta tutorial. Hasil akhir karya produksi disiarkan lalu dipresentasikan secara kelompok. Aspek evaluasi pembelajaran dan karya dilakukan melalui penilaian dengan kriteria penilaian terakhir. Adapun materi ajar dari mata kuliah ini, yang pertama produksi program TV, yang kedua pemahaman program TV, yang ketiga pemahaman tentang multi kamera, yang keempat pemahaman tentang broadband pada program TV, dan yang kelima pemahaman naskah operasional pada program TV. Sementara daftar referensi yang digunakan adalah buku Menjadi Sutradara Televisi karangan Naratama Rusmananda, Broadcasting Seleksi 2, Teori dan Praktek karangan Supriyadi dan kawan-kawan, Television Production kalangan Allen and Stephen. Sementara buku terakhir Televisi Production Handbook karangan Herbert. Selain itu, ada buku yakni buku outline skripsi tugas akhir Desi Prodi Ilmu Komunikasi. Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa mahasiswa memperoleh mata kuliah pada pertemuan pertama yakni pemahaman produksi program TV. Di sini kita menginginkan mahasiswa paham produksi program TV, yakni sistem produksi program TV. Yang kedua, pemahaman program TV melalui ide kreatif, varian program TV, non-drama, kaitan dengan visi-misi stasiun TV, dan konsep produksi. Sementara pada pertemuan ketiga, mahasiswa memahami dan mengaplikasikan konsep multi kamera, yakni pemahaman tentang multi kamera, persiapan multi kamera, peralatan multi kamera, persiapan multi mikrofon, dan peralatan multi mikrofon, serta penerapan multi kamera dan multi mikrofon pada program TV. Pada pertemuan keempat, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan broadband, yakni mapan broadband dan rincian broadband. Pada pertemuan kelima, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan naskah operasional program TV, yakni melalui rundown, kamera card, dan cue card.
Pada pertemuan ke-6, mahasiswa dapat mengetahui, memahami persiapan produksi program TV dan manajemen produksi. Sementara pada pertemuan ke-7, mahasiswa memahami proses produksi program TV. Pada pertemuan 8 ujian tengah semester, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan desain produksi dari program TV yang disebut juga fase praproduksi. Pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-9, mahasiswa masih dipersilakan untuk mengumpulkan desain produksi, masih masuk fase praproduksi. Pada pertemuan 10, mahasiswa memahami proses produksi dan pasca produksi program TV. Masuk fase produksi. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa memahami proses produksi dan pasca produksi program TV. Masuk fase produksi. Pada pertemuan 12, mahasiswa memahami proses produksi dan pasca produksi program TV. Masih masuk fase produksi dengan adanya bimbingan dari dosen. Masuk pada pertemuan ke-13, mahasiswa masih memahami proses produksi dan pasca produksi program TV, masih di bagian pasca produksi dan bimbingan. Pada pertemuan 14, mahasiswa memahami proses produksi dan pasca produksi program TV dalam fase produksi dan juga bimbingan oleh dosen. Pada pertemuan ke-15 ada proses produksi liputan dan edit dan simulasi siaran. Dosen memberikan bimbingan, melakukan siaran dan presentasi. Pada pertemuan akhir pertemuan ke-16, mahasiswa melakukan simulasi siaran yang telah dilakukan di studio BSI Pemuda. Berikut ini pertemuan tatap muka mata kuliah produksi program televisi atau TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kawan-kawan. Hari ini saya mengajar atau mengaku mata kuliah produksi program TV dengan pembahasan mengenai konten di produksi tayangan televisi. Nah, konten di produksi tayangan televisi ini pada dasarnya ada 3, ada non-drama, drama, dan berita. Untuk non-drama TV yang dimaksudkan adalah program TV yang diproduksi melalui proses pengolahan imajinasi dari realitas atau dapat dipahami sebagai rebutan pertunjukan yang mengutamakan unsur hiburan. Ingat, yang mengutamakan unsur hiburan, baik itu pakai multicam, banyak kamera, maupun single cam, kamera satu. Nah, dari non-drama TV ini terbagi dari berbagai macam. Variannya ada quiz, game, talk show, interview program, reality show, magazine show, reality show, dan variety show. Apa aja definisi dari berbagai macam varian dari non-drama ini? Nah, untuk quiz TV adalah sebuah program yang menampilkan peserta yang menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tantangan untuk memenangkan hadiah. Jadi kalau quiz itu yang diingat program yang bersifat memenangkan hadiah ketika ada tanya jawab. Contohnya apa? Contohnya misalkan quiz family 100. Nah, itu salah satu contohnya untuk quiz. Sementara untuk game adalah pertandingan yang ditayangkan televisi untuk tujuan hiburan. Salah satu contoh game show Takeshi Castle yang terkenal banget. Ini adalah seperti sebuah tantangan yang dimana seseorang bermain ada tantangan rintangan segala macam seperti games. Jadi di mana dia berhasil maka dia akan memperoleh hadiah. Ini pernah ditayangkan di
televisi Indonesia. Selain itu, kalau game yang sering ditonton yakni All in the Wall ini dipandu oleh Panji Pragiwaksono yang kata-kata khasnya siap atau tidak hadapilah tembokmu. Nah, selanjutnya selain tadi soal kuis dan games, ada juga talkshow TV dan interview program. Ini hampir mirip. Kalau talkshow TV lebih menampilkan wawancara dalam acara yang santai. Contohnya apa? Tonight Show. Kalau interview program, wawancara lebih serius seperti di TNT atau Mata Najwa yang ada di Metro TV dan Trans TV. Sementara selanjutnya ada yang disebut repeating show. Repeating show ini biasanya ditayangkan untuk media sosial, terutama YouTube. Jadi acara-acara televisi seperti apa yang Andre Taulani bintangnya tidak diambil semuanya, tapi dipoto-foto di mana yang menarik dan lucu. Nah, itu yang akan ditayangkan di YouTube. Nah, tetap melakukan logo bagian dari Trans 7 di YouTube itu. Ini yang dimaksud repeating show. Sementara selanjutnya ada magazine. Magazine adalah majalah dalam bentuk cetaknya. Kalau magazine show itu ada tayangan atau informasi yang bersifat hiburan. Jadi bisa tayangan tentang suatu daerah wisata di Bali, makanan khas Lombok, tapi juga bisa tema-tema yang sangat kreatif seperti magazine mengenai otomotif, jadi mobil-mobil off-road dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut reality show, yaitu program televisi yang menyajikan situasi kehidupan nyata yang konon tidak memiliki naskah. Dalam arti naskahnya itu tidak detail. Biasanya kalau di TV semua serba detail ya, apalagi kalau yang ada percakapan. Kalau ini tidak detail, tapi lebih menampilkan kehidupan orang biasa di reality show. Jadi seperti acara MasterChef Indonesia. Acara ini menampilkan orang-orang biasa ketika melakukan lomba masak. Nah, selain itu ada juga acara Indonesian Idol. Kalau Indonesian Idol, acara dari pencarian bakat bagi para penyanyi. Kemudian ada juga yang disebut bedah rumah. Nah, selanjutnya ada yang disebut variety show, yaitu sebuah program acara televisi atau program acara televisi yang menampilkan berbagai macam segmen hiburan seperti musik, komedi, dan menampilkan bintang tamu. Biasanya dipandu oleh seorang host atau beberapa host. Contohnya ini yang terkenal acara Dahsyat di RCTI. Nah, teman-teman sekalian, barusan yang saya paparkan acara-acara tayangan TV dalam bentuk non-drama. Mungkin ada teman yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan Randy. Saya ingin bertanya pada kuis dan game show. Baik, pertanyaan bagus dari saudara Randy. Apa perbedaan dari kuis dan game show? Karena kelihatannya hampir mirip. Cuman yang perlu diingat, kalau di kuis ini ada semacam tebak-tebakan gitu. Tebak-tebakan ini macam-macam. Ada yang sifatnya pengetahuan, ada yang sifatnya hiburan, ada juga musik. Contohnya apa tebak-tebakan yang pengetahuan? Yaitu acara TV To Be a Millionaire. Nah, acara TV itu tebak-tebakan tentang umum di mana peserta harus menjawab. Nah, sementara itu kalau tebak-tebakan yang seperti musik, waktu itu dipandu oleh seorang bintang pertama masalahnya, Gus Endarto, yakni tebak-tebakan musik. Nah, kalau games lebih ke arah pertandingan, maksudnya semacam ada olahraganya gitu, ada banyak tantangan, rintangan dalam bentuk olahraga. Misalkan mengambil sesuatu di yang agak sulit gitu, harus naik dengan tangga, dan itu nggak semua bisa, lebih jadi semacam pertandingan. Nah, kalau quiz lebih ke arah tebak-tebakan. Selanjutnya kita ke poin kedua yakni drama TV. Apa yang dimaksud drama TV? Drama TV adalah tayangan TV drama merupakan program acara
terinspirasi dari kehidupan nyata. Istilah ini mencakup berbagai format seperti sinetron, FTV, dan beberapa serial drama. Berikut beberapa jenis drama yang sering ditemui di televisi Indonesia. Sinetron ternyata singkatannya adalah sinema elektronik yang merupakan serial drama yang ditayangkan secara reguler di televisi. Contohnya yang terkenal ini di RCTI Tukang Bubur Naik Haji. Selanjutnya ada juga FTV. FTV adalah film drama yang dibuat khusus untuk ditayangkan di televisi. Biasanya FTV memiliki durasi yang lebih pendek dari sinetron dan cerita lebih mandiri. Contoh FTV yang populer adalah Suara Hati dan berbagai judul FTV yang pernah ditayangkan di televisi swasta. Selanjutnya di poin drama ini ternyata dibagi juga dari berbagai macam jenisnya. Ada drama kolosal, yakni cerita tentang kerajaan di masa lalu, seperti contohnya Tutur Tinular dan Angling Dharma. Ada juga drama religi. Drama religi yakni yang dibintangi oleh Deddy Mizwar di RCTI. Judulnya apa? Ya benar, Nadira Mencari Tuhan. Selain drama religi, ada juga drama laga. Drama laga ini ya acara apa? Berkelahi gitu, pencak silat segala macamnya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Laga yang pemainnya agak lucu, cuman sakti, pernah tayang di Indonesia. Wiro Sableng. Kalau drama horor, cerita-cerita seram. Kalau di sini contohnya Misteri Gunung Merapi. Kalau drama komedi, cerita-cerita yang lucu yang menghibur buat para penonton. Di sini contohnya Tukang Ojek Pengkolan. Nah, teman-teman ada yang mau tanya mengenai drama ini? Pak, ya, kalau perbedaan sinetron sama FTV itu apa? Baik, pertanyaan bagus dari Nadira, beda sinetron dengan FTV. Nah, sinetron, sinema elektronik biasanya ditayangkan secara berkala, bahkan sampai ribuan sinetron. Kenapa itu dilakukan? Lagi-lagi TV ini adalah industri mencari profit, keuntungan. Karena penontonnya banyak, akan terus ditayangkan. Tujuannya apa? Karena iklan yang masuk pun akan banyak. Hal yang mendasari apa dari iklan? Yang mendasari dari iklan adalah rating. Rating adalah tolak ukur dari sebuah industri penyiaran, termasuk TV. Siapa yang melakukan riset dari ratingnya itu? Yang melakukan riset adalah Asen Research, perusahaan survei dari Singapura. Itu untuk melakukan survei penonton. Bagaimana mereka melakukan survei? Mereka melakukan survei tidak hanya RCTI, SCTV, itu kemudian dinilai satu penonton. Mereka ada tahun lain, jeda berapa menit, misalkan 3 menit atau 5 menit baru masuk satu penonton. Nah, karena ini industri televisi, maka mau tidak mau ketika sinetron itu penontonnya banyak, maka mereka terus akan mengulang tayangan tersebut. Nah, tayangan itu adalah penunjukan. Nah, sementara FTV berbeda dengan sinetron. FTV lebih merupakan tayangan yang cukup sekali tayang selesai, lebih pendek dari sinetron. Cuman ceritanya tentang kebanyakan percintaan di kalangan remaja. Dan ini ternyata juga menguntungkan karena ini merupakan termasuk salah satu program dari SCTV yang menunjukkan. MTV ini di SCTV ditayangkan pagi, siang, bahkan malam. Kalau ditayangkan terus-menerus berarti menguntungkan. Hal
itu didasari dari apa? Kembali lagi dari rating dari MTV tersebut. Remaja di Indonesia jumlahnya sangat besar, mungkin sampai ratusan juta. Nah itu merupakan pangsa pasar yang direbut oleh SCTP. Demikian Mbak Dina. Ya, sama-sama. Nah, poin ketiga, berita. Jangan lupa ya, di televisi ada berita TV. Memang TV-TV berita seperti Metro TV, TV One, dan Kompas TV sudah pasti tayangan berita ya, ada berita. Sementara TV-TV lainnya seperti SCTV, RCTI, ANTV dan sebagainya tetap memerlukan berita di TV tersebut, meskipun hanya sekitar sedikit ya, mungkin 3% dari tayangan total. Dia siaran pagi, siang, sore dan malam, durasinya setengah jam, tapi dikurangi iklan. Nah, berita TV apa? Berita adalah informasi yang aktual dari peristiwa, baik peristiwa itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, berita ini juga terbagi dua. Berita ada yang hard news, ada yang soft news. Nah, jadi mungkin tahu apa yang maksud hard news dan soft news. Atau ada yang bisa jawab? Silakan. Berita hard news dan soft news, ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau hard mungkin lebih ke bagian politik Pak. Ya, kemudian kalau soft? Kalau soft lebih mungkin ke kayak sosial mungkin bisa dijelaskan. Ya, lumayan mendekati kebenaran. Jadi kalau dia Tapi kalau misalnya hard news lebih ke berita-berita yang berat atau ya yang dari politik, tapi berita-berita yang kecelakaan gitu. Untuk yang soft mungkin yang berita-berita yang tidak terlalu berat. Ya bisa diterima. mendekati kebenaran, mulai mendekati. Jadi lebih tepatnya kalau hard news, berita yang berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi yang kami sampaikan benar, kecelakaan fakta terjadi di lapangan. Politik, fakta juga yang terjadi di lapangan. Ada tokoh-tokoh politik. Ya, Korupsi kita itu termasuk hard. kenapa? Kalau berita-berita korupsi. Berita korupsi termasuk berita hard news, itu menyangkut soal hukum. Nah, kalau soft news lebih ke arah human interest, sisi kemanusiaannya, walaupun tanda petik agak sosial gitu ya. Nah, di sini soft news seperti apa? Misalnya liputan seperti wisata di Monas. Nah, wisata di Monas itu kenapa disebut soft news? Karena dia tidak terikat dengan waktu. Kalau misalkan terjadi kebakaran di pasar Tanah Abang, berita kebakaran hard news ada waktunya. Kebakaran terjadi hari ini di pasar Tanah Abang. Sementara liputan soft news wisata di Monas itu bisa ditayangkan kapan aja, karena di situ si reporter akan menampilkan atau dia meliput tentang kegiatan di Monas. Ada apa aja di Monas? Ada emas di atasnya, itu kayak ke atas kan naik lift, kemudian ada tempat museum di bawahnya, terus ada taman. Jadi dia tidak menggambarkan fakta yang terjadi seperti kebakaran, kecelakaan. Di situ perbedaannya. Tapi kalau misalnya diadakan suatu event misalnya di Monas, itu termasuknya kan eventnya pasti ada tentang waktunya kan? Betul. Nah, tipenya apa? Misalnya eventnya mengundang Presiden Prabowo, gitu kan? Sebagai apa? Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Karena waktu itu pernah ada acara TNI di Monas. Nah, Prabowo di situ menyampaikan berita politik, gitu kan? Tentang negara Indonesia, sikap Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Iran Israel. Nah, itu bisa hard news. Karena yang disampaikan statement Prabowo tentang situasi terakhir ini bukan dengan interest dari kondisi Monas seluruhnya, tapi lebih karena Prabowo sebagai presidennya. Dan jangan lupa dalam berita ditekankan harus ada cover both side. Apa yang dimaksud cover both side? Ada dua sisi. Ketika kita memberitakan tentang adanya tindakan kriminalitas seperti tadi kamu cerita, ada yang
tertangkap korupsi. Nah, berarti kita juga bukan hanya di sisi aparat hukum, kita harus mendengarkan juga dari pengacara dari tersangka tersebut, pembelaannya. Jadi ada dua sisi. Nanti pemirsa atau penonton yang akan menentukan kebenaran dari acara tersebut, dari berita tersebut. Kawan-kawan ada yang ingin bertanya lagi atau tidak